Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bidan, video ini akan membahas tentang deteksi dini komplikasi dan penanganan awal hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mm hidrogram untuk sistolik atau 90 mm hidrogram untuk diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi atau memiliki tensi yang normal. Macam-macam hipertensi dalam kehamilan diantaranya adalah hipertensi gestasional, ada preeklamsia, eklamsia, superinfus preeklamsia, dan hipertensi kronis. Dari bagan ini kita bisa lihat pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi lebih dari 140 mmHg, jika usia kehamilannya di bawah 20 minggu, jika tidak terdapat protein urin atau memiliki protein urin yang stabil, sebelum hamil memiliki riwayat hipertensi, maka ibu tersebut dikategorikan hipertensi kronik. Selanjutnya, jika ibu hamil tersebut memiliki hipertensi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan terdapat protein urin atau terjadi peningkatan protein urin dan tekanan darah atau adanya ditemukan HELLP syndrome, maka ibu tersebut bisa didiagnosa atau dikategorikan sebagai superinfus preeklamsi pada hipertensi kronis. Ketika hipertensi ditemukan pada ibu hamil setelah usia 20 minggu, jika disertai dengan protein urin, maka dapat disimpulkan sebagai preeklamsia. Jika disertai dengan kejang, maka dikatakan eklamsia. Jika hipertensi pada usia kehamilan di atas 20 minggu, dan jika tidak disertai dengan protein urin, maka hal ini termasuk hipertensi gestasional atau hipertensi disebabkan karena adanya kehamilan. Preeklamsia dan eklamsia. Sebelumnya sudah dijelaskan kapan ibu hamil yang hipertensi didiagnosis sebagai preeklamsia. Preeklamsia dibagi menjadi 2 kategori. Ada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat, atau sering disingkat dengan PEB. Untuk mendiagnosis PEB bisa dilihat dari tanda-tanda sebagai berikut. Sistol lebih dari 160 mm hidrogram. Kemudian diastolnya lebih dari 110 mm hidrogram. Protein urin lebih dari 5 gram atau lebih dari positif 2. Memiliki kreatinin lebih dari 1,2 mg/% dengan oliguri. Trombositnya kurang dari 100.000 dan memiliki tanda-tanda HELLP syndrome. Jika preeklamsia berat disertai dengan gejala subjektif seperti nyeri kepala hebat, kemudian nyeri ulu hati, atau pandangan kabur, maka diagnosis ibu hamil tersebut adalah impending eklamsi. Kemudian, jika preeklamsi berat disertai dengan kejang, maka ibu hamil tersebut didiagnosa mengalami eklamsia. Pengkajian untuk menentukan kasus preeklamsia. Untuk data subjektif pada preeklamsia berat, ibu merasa sakit kepala yang keras karena vasospasme atau udema otak, sakit ulu hati akibat regangan selaput hati karena hemorragia, kemudian gangguan penglihatan karena vasospasmus, udema atau abrasio retina, kabur sampai buta. Untuk data objektif, hipertensi sistolis 160 mm hidrogram dan diastolisnya lebih dari 110 mm hidrogram. Diukur 2 kali dalam sekurang-kurangnya 6 jam. Pasien dalam istirahat atau rebahan. Protein urin 5 gram lebih dari 24 jam. Kemudian oliguri 400 cc kurang dari 24 jam. Gangguan cerebral atau penglihatan, kemudian ada udema paru atau sianosis. Untuk data subjektif pada eklamsi, gejala diawali dengan gejala preeklamsia dan selanjutnya disertai dengan kegelisahan dan hiperrefleksi yang mendahului serangan kejang. Untuk tingkatan kejang, ada tingkatan invasi atau permulaan. Kejang halus terlihat pada muka.
Kedua, tingkatan kontraksi atau kejang tonis. Seluruh badan menjadi kaku lama 15-20 detik. Kemudian ada tingkatan konvulsi, kejang klonis. Terjadinya timbul hilang dan kejang sangat kuat, lamanya sekitar 1 menit. Dan yang terakhir adalah tingkat koma. Terjadi setelah kejang klonis dan terjadi beberapa menit sampai berjam-jam. Bila pasien sadar akan terjadi amnesi retrograd. Penanganan khusus hipertensi dalam kehamilan. Hal ini berlaku jika usia kehamilan di ibu di bawah 36 minggu. Kondisi janin sehat. Dahulu bidan menyarankan untuk diet garam. Penanganan hipertensi saat ini tidak ada pembatasan kalori, garam maupun yang lainnya. Pembatasan kalori, cairan, dan garam tidak terbukti untuk mencegah hipertensi dalam kehamilan, bahkan dapat berbahaya bagi janin. Deteksi dini dan penanganan ibu hamil dengan faktor risiko sangat penting pada penanganan hipertensi dalam kehamilan dan pencegahan kejang. Kunjungan ulang dan follow up secara teratur dan konseling yang jelas kapan pasien harus kembali. Dukungan suami dan keluarga juga penting bagi kesehatan psikologis ibu hamil. Hipertensi karena kehamilan tanpa protein urin yang bisa dilakukan bidan adalah pantau tekanan darah. Kemudian pantau urinnya. Jika tekanan darah meningkat, kondisi janin memburuk, atau terjadi pertumbuhan janin terhambat, segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Beritahu pasien keluarga tentang tanda bahaya dan gejala preeklamsi atau eklamsi. Penata laksanaan preeklamsia berat. Pada persalinan harus berlangsung 12 jam setelah timbulnya kejang pada eklamsia. Penata laksanaan PEB adalah dengan pemberian antikonvulsan atau anti kejang, sulfas magnesium, MgSO4 20% dan 40%. Syarat pemberian MgSO4 diantaranya adalah frekuensi pernapasan minimal lebih dari atau sama dengan 16 kali per menit. Kemudian refleks patelanya positif, urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, dan mempersiapkan antidotum. Jika terjadi tanda-tanda intoksikasi seperti refleks patela menghilang, terdapat distres pernapasan, segera berikan 1 gram kalsium glukonat 10% yang dibuat dengan cara mengencerkan 10 ml larutan kalsium glukonat dalam 10 ml Aquades. Diberikan secara IV dalam 3-5 menit. Pemberian magnesium sulfat atau MgSO4 20% dan 40% untuk anti kejang. Cara pemberiannya pada preeklamsi berat yang belum infartu adalah pemberian intravenus dengan infusion pump. 1 dosis awal diberikan 4 gram 20 cc MgSO4 20% diralutkan ke dalam 100 cc RL. Diberikan selama 15-20 menit. Kemudian dosis pemeliharaan 10 gram atau 50 cc MgSO4 20% dalam 500 cc cairan RL diberikan dengan kecepatan 1-2 gram per jam atau 20-30 tetes per menit. Kemudian untuk alternatif yang kedua, pemberian intramuskuler berkala. Dosis awal 8 gram IM larutan sulfas magnesium 40% dilanjutkan 4 gram tiap 4-6 jam. Cara pemberian magnesium sulfat 40%. Dosis awal pertama itu 4 gram MgSO4 40% dibuat dengan cara mengencerkan 10 ml larutan MgSO4 dalam 10 ml Aquades. Diberikan secara bolus IV selama 10-15 menit. Segera dilanjutkan dengan 6 gram MgSO4 40% dibuat dengan cara melarutkan 15 ml larutan MgSO4 ke dalam 500 ml RL. Habis dalam 6 jam. Jika kejang berulang setelah 15 menit, berikan 2 gram MgSO4 40%. Dibuat dengan cara mengencerkan 5 ml larutan MgSO4 dalam 5 ml Aquades, diberikan bolus IV selama 5 menit. Untuk dosis pemeliharaan, larutan MgSO4 40% 1 gram per jam dimasukkan melalui cairan infus ring relaktat
yang diberikan sampai 24 jam pasca persalinan. Penata laksanaan hipertensi dalam kehamilan. Untuk antihipertensi, tekanan darah sistolik kurang dari 160 mmHg diberikan oral Medopa 3 kali 250 mg bila mungkin. Dan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 100 mmHg diberikan Catapres drip 300 mikrogram dalam 500 cc larutan A2 10 tetes per menit. Dinaikkan 5 tetes per menit sampai tercapai tekanan darah 160 per 100 mmHg. Untuk pemberian oral diberikan Nifedipine 10 mg. Dapat diulang setiap 30 menit, maksimal 120 mg per jam. Dari penjelasan ini, bidan diharapkan bisa membedakan atau mendeteksi dini preeklamsi ringan, preeklamsi berat, dan eklamsi. Pada preeklamsi ringan, kita melihat tanda-tandanya satu, sistoliknya naik lebih dari 30 mm hidrogram, kemudian lebih dari 140 mm hidrogram. Diastoliknya naik lebih dari 15 mm hidrogram, yaitu lebih dari 90 mm hidrogram. Terdapat edema, berat badan naik, sembab pada kaki dan tangan maupun muka, kemudian adanya protein urin lebih dari 0,3 gram per liter dalam 24 jam dengan kuantitas proteinnya positif 1 atau positif 2. Untuk hipertensi berat atau untuk preeklamsi berat, ciri-cirinya adalah hipertensi sistoliknya naik lebih dari 160 mm hidrogram, kemudian diastoliknya lebih dari atau sama dengan 110 mm hidrogram. Terdapat edema, adanya keluhan cerebral, penglihatan, nyeri epigastrium, dan terdapat protein urin lebih dari 5 gram per liter dalam 24 jam. Kualitas protein urinnya positif 2 atau positif 3. Untuk preeklamsi, itu ciri-cirinya dilihat dari jika ada preeklamsi berat sebelumnya kemudian disertai dengan kejang. Kejang ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan sekilas saja atau invasi, kemudian ada tingkat tonik, kejang klonis 1-2 menit, dan koma beberapa menit atau beberapa jam. Nah, bagaimana bidan? Sudah paham kan tentang hipertensi dalam kehamilan? Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang hipertensi dalam kehamilan, terutama mendeteksi dini dan penanganan awal pada preeklamsia dan eklamsia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.